Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiwin Sumiati, CGP Angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Gunung Alif Kabupaten Tanggamus. Dalam video kali ini, saya akan berbagi pemahaman dan pengalaman tentang penerapan keyakinan kelas dalam upaya membangun budaya positif di sekolah melalui pendekatan segitiga restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Wajahnya sumringah semua karena 1 tahun sudah berlibur. Sudah puas liburannya? Belum? Mau berapa hari lagi liburnya? Setahun lagi? Tertunda ya? Iya, baik anak-anak, di awal semester genap ini ya, kita evaluasi dulu kaitannya dengan pembelajaran di semester ganjil ya. Bagaimana menurut kalian pembelajaran di semester ganjil terkait dengan kenyamanan kelas kalian? Kurang nyaman. Apa yang membuat kalian kurang nyaman? Kondisi kelas, kebersihan ya. Masih ada yang sering terlambat ya kemarin? Kalau sekarang masih ada yang terlambat nggak temannya? Masih enggak. Oke. Jadi di awal semester genap ini, Ibu ingin ya mengajak kalian membuat keyakinan kelas. Keyakinan berarti harus diyakini. Apa itu keyakinan kelas? Ya, sesuatu bukan peraturan ya, sesuatu hal yang akan kita sepakati bersama yang tujuannya ingin membuat kelas kalian lebih nyaman, kalian betah di sini dan bisa untuk dijadikan sebagai acuan dalam penyelesaian permasalahan. Di semester kemarin pernah ada masalah di kelas ini? Sering katanya. Nah, acuannya apa nanti kita akan buat bersama-sama. Nah, bagaimana caranya? Kita akan bercurah pendapat. Kalian bercurah pendapat, di situ Ibu sediakan ya kertas karton yang nantinya kalian akan menempelkan curah pendapat kalian di papan di kertas karton tersebut. Nah, isinya apa? Kaitannya dengan kelas yang kalian idamkan itu yang seperti apa? Teman-teman atau peraturan yang kalian inginkan itu seperti apa? Silahkan kalian tulis, nanti Ibu bagikan satu orang satu dan silahkan ditempel. Tidak perlu dikasih nama, biar tidak ketahuan ini maunya ya. Jadi tujuannya ya untuk kita bersama, sehingga kalian nyaman dengan peraturan yang kalian buat sendiri. Jadi kalian membuat peraturan sendiri, kalau sudah membuat peraturan sendiri pasti kalian akan mematuhinya. Seperti itu. Sudah siap ya? Ya.
keyakinan kelas hari ini merupakan pengalaman pertama saya. Perasaan saya dengan mengikuti kegiatan keyakinan kelas ini, saya bisa mencurahkan pendapat atau isi hati yang selama ini saya tidak berani untuk mengungkapkannya secara langsung tentang suasana ruang kelas dan kondisi kelas yang saya impikan. Perasaan saya mengikuti kegiatan pembuatan keyakinan kelas ini, saya sangat senang dan antusias karena merasa pendapat saya didengarkan dan dipertimbangkan. Harapan saya dengan adanya keyakinan kelas yang sudah disepakati ini dapat menjadikan kelas 10.1 menjadi nyaman, suasana belajar menjadi lebih menyenangkan. Dengan adanya keyakinan kelas di kelas kami, suasana di kelas kami menjadi tenang, suasana pembelajaran di kelas kami menjadi lebih kondusif dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elis Sulus SPD. Saya mengampu mata pelajaran bahasa Inggris. Saya mengajar di kelas 10.1. Setelah adanya keyakinan kelas, yang saya rasakan kelas menjadi lebih nyaman, lebih kondusif dalam belajar. Kemudian setelah adanya keyakinan kelas anak-anak lebih menghargai guru dan teman-temannya. Dengan adanya keyakinan kelas 10.1, maka pembelajaran lebih kondusif, lingkungan belajar menjadi nyaman, kebersihan kelas selalu terjaga, dan siswa tidak terlambat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habibun, yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Gunung. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Forum MGIP Kimia Tanggamus. Puji syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan rahmat taufik hidayah terhadap kita semua sehingga kita dapat berkumpul di SMA Negeri 1 Gunung Alif dan keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya atas nama pengacara menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu dalam acara diseminasi budaya positif MGIP Kimia di SMA Negeri 1 Gunung Alif Kabupaten Tanggamus. Izinkan saya menyampaikan susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Sambutan Kepala SMA Negeri 1 Gunung Alif. 3. Pemaparan budaya positif sebagai asinyata modul 1.4 oleh Ibu Wiwin Sumiati SPD, CGP Angkatan 7 Kabupaten Tanggamus. 4. Pembuatan soal PTS kelas 10, 11, dan 4 kelas 12. Yang kelima, penutup. Marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Acara selanjutnya sambutan Kepala SMA Negeri 1 Gunung Alif kepada Bapak. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tadi pun, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita mengucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha. Semoga pertemuan kita pada pagi hari ini berkah kerokohannya. Salam dan salam tidak lupa juga kita sanjungkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga curahkan sampai kepada kesemua jalan amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Ketua Forum Sekolah Guru Mata Pelajaran MGIP Bagan Studi Turkiya. Kemudian yang kami hormati para bapak ibu yang telah hadir di SMA Negeri 1 Gunung Alif ini dalam rangka sesuai dengan jadwal kegiatan dari MGIP Kimia. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan berkah. Yang kami banggakan seluruhnya bahwasanya kami selaku tuan rumah yang pertamanya ya mengaturkan
ribuan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin penyambutan kami dalam rangka untuk membanggakan Bapak Ibu yang hadir ke sekolah kami yang kurang pas, kurang berkenan, situasi kondisinya yang pas ya, kami untuk mohon dimaafkan. Nah, situasi sekolah kita memang sangat berbeda. Kalau di Pandang Kubur mungkin masih subur jagung sekolahnya 13 tahun atau 12 tahun itu tahun 2010 sekolah didirikan sekolah ini. Sekarang 2023 ya, masuk 13 tahun. Kalau dibandingkan dengan SMA itu bisa ya. Ya, apalagi dengan sekolah yang sudah. Baik Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini luar biasa karena kita dipertemukan dalam satu forum. Inilah satu kebanggaan kita, mungkin untuk mengurai kejenuhan kita di sekolah, untuk mempersatukan suatu visi misi kita selaku dewan guru, selaku tenaga pengajar yang selama ini mungkin nuansanya berbeda. Mungkin di sekolah kita terdapat beberapa hal kendala, ada kelebihannya yang sudah matang yang perlu ditularkan kepada kawan-kawan. Disinilah pada kesempatan ini kita semua hadir, artinya untuk saling bertukar pengalaman, bertukar pendapat, mungkin mencari solusi apa yang harus kita lakukan dalam rangka mencari yang terbaik, terutama sesuai dengan tujuan kita yaitu mencerdaskan anak didik kita. Karena karakter anak kita ini kan beda-beda. Antara yang di daerah mungkin agak sedikit ke dalam, menengah, kemudian dengan kota atau bahkan di pusat kota. Jadi sangat berbeda nuansanya. Pada kesempatan ini yang disampaikan dengan baik, luar biasa keadaan ini. Maka dari itu tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak Ibu sekalian. Kami mengucapkan selamat datang di SMA Negeri 1 Bengkali. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini bisa mempersatukan pendapat kita bagaimana sih sebenarnya dalam menerapkan kita selaku guru, selaku penguasa kelas atau pembimbing kelas, leader kelas ya, dalam rangka kita untuk menyampaikan beberapa pemaparan materi kepada anak-anak kita supaya bisa tercapai. Nah, pada kesempatan ini juga tadi dibicarakan oleh pembawa acara bahwa kita akan diselingi dengan penyampaian tentang destinasi yang untuk motivasi budaya positif kita dalam berdisiplin. Ini sangat perlu Bapak Ibu sekalian. Memang kalimat disiplin ini sepertinya sebagai apa ya, berkatakan pokoknya serem banget gitu ya. Waduh, disiplin paling ini sebetulnya kalau kita laksanakan dengan ikhlas, kita kerjakan dengan semangat hati gembira, insya Allah tidak ada kalimat yang mengerikan, itu tidak ada. Karena ini akan menciptakan karakter kita yang luar biasa sesuai dengan keadaan kita, bahwa guru itu sifatnya digugu dan ditiru. Nah itu artinya dimulai dari diri kita sendiri dulu untuk merubah sikap baik karakter yang akan dicontoh oleh kawan-kawan kita maupun kepada siswa-siswa kita. Nah, pada kesempatan ini kami juga alhamdulillah ini ada guru kita yang mungkin sama dengan ibu-ibu sekalian, bapak sekalian, mungkin statusnya nanti sedang calon guru penggerak. Untuk di SMA kita ada 3 calon guru penggerak, tapi ya luar biasa. Terus terang saja kepala sekolah dengan adanya ibu-ibu yang generasi penerus yang luar biasa ini, kami sangat-sangat terbantu di berbagi ilmu, berbagi pekerjaan. Nah, ini ada Ibu Wiwin nanti akan memaparkan tentang bagaimana sih destinasi budaya positif kita dalam hal menegakkan kedisiplinan. Nah, ini mudah-mudahan sharing kita ya, nanti yang terbaik kita coba mulai menerapkan, terutama karena kita adalah pemimpin, terutama pemimpin di kelas ya. Guru itu adalah pemimpin kelas, pengelola kelas kita. Saya ingat kalau pengelola kelas skripsi saya dulu pengelola kelas Bapak Ibu. Nah, ini luar biasa ini.
Nah ini kita kembali lagi tentang budaya positif ini, terutama kita guru di dalam kelas. Nanti kita ada pemimpin kelas, lalu pengelola kelas atau penguasa kelas. Hidup tidaknya itu tergantung daripada kita, bagaimana kita meminusnya gitu, di kelas itu. Jangan sampai ada siswa yang belum sudah maksudnya, izin sebentar mau ke kamar kecil, pelajaran belum dimulai kalau izin gitu. Ini kan tanda tanya besar ya, ada apa ini? Apa karena kurang kalau lagu itu kurang naik perasaan ya itulah, apa kurang PD-nya mengikuti atau saking takutnya dengan gurunya. Bisa jadi ada apa dengan siswa kok ketika kita baru masuk sudah tunjuk tangan dulu izin sebentar keluar. Ini kan tanda tanya apa. Ini salah satu tugas kita selaku pemimpin kelas atau dalam hal kita mengelola kelas itu. Dan juga kan sangat penting karena ketika Bapak Ibu nanti ya sedikit diberi amanah tugas oleh kepala sekolah yang mungkin nanti di bidang wakil kepala sekolah, nanti Bapak Ibu akan membaca tupoksi di mana keadaan sekolah itu. Yang berarti adalah bidang kurikulum. Nah di situ ada namanya standar nasional. Apa yang akan dituju di sana, apa yang akan dicapai di sana. Ya tidak lain kita itu akan menciptakan siswa itu berkarakter, ya berkarakter yang menuju budaya disiplin yang hebat. Harapan kita Bapak Ibu sekalian. Jadi terima kasih Ibu Wiwin ya. Insya Allah materinya silakan dipresentasikan. Kami juga walaupun sudah sepuh ingin menambah ilmu wawasan dari para guru-guru generasi penerus ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan kepada pembawa acara. Terima kasih atas waktunya kepada kita semua. Semoga acara kita ini berjalan hikmat, lancar, tanpa kurang suatu apapun. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pemaparan budaya positif sebagai aksi nyata modul 1.4 oleh Ibu Wiwin SPD. Kepada Ibu dipersilakan. Kami di belakang ya. Nanti kalau damping terus lagi ya. Kami di belakang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bersedia untuk di ruangan ini ya dalam rangka diseminasi budaya positif yang sudah disampaikan oleh pembawa acara dan juga oleh Bapak Kepala Sekolah. Yang perlu kita pahami bahwa budaya sekolah atau budaya positif itu memang sangat-sangat kita butuhkan, apalagi kondisi pasca pandemi saat ini ya Bapak Ibu. Jadi di sini saya akan berbagi pemahaman tentang konsep budaya positif dan juga berbagi pengalaman. Jadi selain pemahaman, itu juga saya berbagi pengalaman, di mana saya juga sudah mencoba untuk menerapkan beberapa budaya positif di sekolah kami, yaitu di SMA Negeri 1 Gunung Ali. Berikut pemaparan tentang budaya positif. Tetapi sebelum itu ingin saya sampaikan bahwa di sini tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah dalam tugas ini merupakan aksi nyata ya. Aksi nyata tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7. Nah, dalam pelaksanaan pendidikan guru penggerak ini saya itu difasilitasi oleh Ibu Halimatus Sa'diyah MPD, kemudian pendamping praktik itu Bapak Angga Priyakusuma MPD. Jadi beliau-beliau ini adalah pembimbing kami di angkatan 7 khususnya untuk kelompok B1. Nah, dalam kegiatan guru penggerak ini di angkatan 7 itu sudah sampai paket modul 1, di mana paket modul 1 ini terdiri dari 4 modul. Yang pertama itu kaitannya tentang refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Luar biasa beliau ini filosofinya yang mendasari tentang dunia pendidikan. Nah di sini refleksi filosofi Ki Hajar Dewantara yang mendasari tentang budaya positif. Ya. Selain dari filosofi Ki Hajar Dewantara, modul berikutnya yaitu nilai-nilai dan peran guru penggerak, kemudian visi guru penggerak, dan tibalah pada modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Nah, sebelum memahami tentang budaya positif,
Di sini kita pahami apa saja sih filosofis beliau yang mendasari di dunia pendidikan yang sangat bermanfaat kita sebagai pendidik. Bagaimana cara kita mengajar, bagaimana cara kita mengelola kelas, bagaimana cara kita mengarahkan peserta didik, sehingga yang fokus pada saat ini adalah pembelajaran itu fokusnya berpusat atau berpihak pada murid. Nah, di sini salah satu filosofisnya yang pertama, pendidikan itu menuntun, kata beliau. Menuntun. Pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, oleh sebab itu pendidik itu hanya dapat menuntun, ya, menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki tingkah lakunya. Jadi kita sebagai pendidik itu hanya menuntun, tidak fokus untuk merubah. Merubah diibaratkan kalau kita menanam padi, kita tidak mungkin sebagai pendidik akan merubahnya menjadi tanaman jagung seperti itu. Tetapi kita hanya mampu menuntun, mengarahkan ke arah yang lebih baik. Ya, padi tetaplah padi, tetapi padi ini padi yang berkualitas. Kita menyemainya, kita merawatnya, ya, memberikan nutrisinya sehingga tumbuh sesuai dengan harapan kita. Filosofi yang berikutnya yaitu Ki Hajar Dewantara mengelaborasikan pendidikan terkait kodrat alam dan kodrat zaman. Bahwa dalam melakukan pembaruan yang terpadu hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak didik, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun masyarakat, jangan sampai meninggalkan kepentingan yang berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi zaman sekarang ini tidak bisa lagi kita samakan dengan pendidikan pada zaman kolonial, di mana anak terlambat dihukum push up, membersihkan WC. Itu ternyata masih pendidikan di zaman kolonial. Sedangkan kita ini sudah berubah, dunia itu sudah berubah. Nah, pesan beliau mendidik anak itu sesuai dengan tuntutan zaman. Jadi sudah tidak zamannya lagi kita menghukum anak dan segala macam, dan itu masih sering kita lakukan ya Bapak Ibu. Jujur saya pribadi juga kadang spontan melihat anak terlambat masuk kelas, atau tadi yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, baru masuk sudah izin. Ada apakah dengan dia? Terkadang kalau kondisi hati kita kurang pas itu seketika marah, apa sih kamu ini kok bentar-bentar izin? Nah, filosofi Ki Hajar Dewantara yang berikutnya yaitu tentang asas dari taman siswa. Ini yang disebut-sebut sebagai pendidikan yang berpihak pada murid atau menghamba pada murid. Nah, menghamba di sini bukan berarti kita harus nurut sebagai hambanya murid, tidak seperti itu ya Bapak Ibu. Ini hanya istilah saja. Pendidikan yang berpihak pada murid. Nah, ini filosofi beliau bahwa bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, tidak untuk meminta sesuatu hak, namun untuk berhamba pada sang anak. Berhamba pada sang anak di sini merupakan analogi bahwa orientasi kita ini kepada murid. Jadi apapun yang kita lakukan orientasinya kepada murid, untuk kepentingan murid. Itu maksudnya berhamba pada murid. Selanjutnya berkaitan dengan budaya positif, filosofis beliau yang berikutnya ini kita ambil contoh perbandingan dengan hidup tumbuhnya seorang petani, dalam hakikatnya sama dengan kewajiban seorang pendidik. Itu tadi yang saya sampaikan, yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, ya, menuntun tumbuhnya padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Artinya bahwa sekolah itu diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan bagi anak didik kita, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik, sehingga karakter murid dapat tumbuh dengan baik. Jadi ini sekolah ini selain dari keluarga, ini rumah kedua bagi anak didik kita, tempat bercocok tanam. Sehingga layaknya kita bercocok tanam, harapan kita adalah kita akan panen sesuai dengan yang kita usahakan. Untuk itu
kita sebagai pendidik harus benar-benar berorientasi terhadap murid atau menghamba kepada murid. Nah, di sini Bapak Ibu, tadi Bapak Kepala Sekolah juga menyampaikan sebagai pemimpin kelas atau lebih tepatnya adalah sebagai pemimpin pembelajaran. Apapun tugas tambahan kita, semuanya kita adalah pendidik. Pendidik itu secara otomatis kita sebagai pemimpin pembelajaran di kelas bagi anak didik kita. Nah, tanggung jawab sebagai pemimpin pembelajaran adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan yang positif, ya. Bagaimana kita harus menciptakan suasana lingkungan yang positif. Dan dari lingkungan positif itulah kita harus saling mendukung, saling belajar, dan saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan yang baik. Nah, berawal dari kebiasaan-kebiasaan baik, ini akan tumbuh menjadi karakter-karakter yang baik. Nah, dari karakter-karakter yang baik, ini akan membentuk budaya positif. Jadi seperti itu awalnya kita ini dalam suatu warga sekolah itu harus saling mendukung, saling bekerja sama. Sehingga akan mewujudkan atau menumbuhkan karakter-karakter yang baik yang ada pada diri anak didik kita. Nah, dari karakter baik itu baru akan membentuk suatu budaya yang positif. Seperti itu. Nah, budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan beberapa konsep inti, yaitu antara lain tentang disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar dan posisi kontrol, serta restitusi, keyakinan kelas, serta penerapan segitiga restitusi. Dari materi-materi itu, Bapak Ibu ada yang sudah pernah dengar? Dari materi-materi inti dari konsep budaya positif. Mungkin yang sering Bapak Ibu dengar adalah tentang konsep disiplin, ya. Apa sih disiplin itu menurut Bapak Ibu? Nah, sebagai apa persepsinya? Yang pertama, pelanggaran apa yang biasa Bapak Ibu temukan di sekolah? Kalau yang dari SMA Gunung Alif kita sudah tahu apa saja. Saya ingin dari sekolahan lain, kira-kira pelanggaran apa yang biasa Bapak Ibu temukan di sekolah? Ibu Era, kira-kira pelanggaran apa yang sering Ibu temui di sekolah Ibu di SMA Negeri 1 Kelumbayan Barat, ya? Pelanggaran apa Bu yang sering muncul? Bolos. Yang sekolah lain selain bolos apa? Terlambat. Kemudian apa lagi? Atribut, ya. Itu beberapa pelanggaran yang sering ditemui. Nah, bagaimana respon Bapak Ibu terhadap murid yang melanggar tata tertib? Kalau melihat murid yang bolos, Bu Era gimana responnya seketika saat melihat atau masuk kelas ternyata muridnya bolos atau terlambat? Iya. Kalau untuk yang siswa terlambat atau pasti pertama itu kita harus mendengar alasan itu terlambat atau bolos karena responnya kalau sekarang tuh anak zaman sekarang kalau dimarah dia semakin keras Bu. Jadi nggak bisa. Jadi tindakan Bu Era seperti apa? Komunikasi Apa saja yang dikomunikasikan? Komunikasi kita harus mendengar. Komunikasi harus dua arah. Jadi jangan satu arah. Ibarat kata tidak bisa kita memaksakan pemikiran kita ke mereka. Jadi harus dua arah. Alasan-alasannya apa? Kemudian kita memberikan solusi. Kita memberikan solusi itu ke anak. Terus kalau seandainya masih ada pelanggaran lagi terkait hal seperti itu, ada perjanjian antara guru tersebut dengan siswa tersebut. Intinya yang mendidik untuk kebaikan dia. Salah satu perjanjiannya apa yang sudah dibuat? Saya untuk semester 1 ini tuh membuat perjanjian. Jadi setiap anak itu saya beri kesempatan mereka untuk tanpa keterangan itu 5 kali. Jadi kalau sudah jatahnya habis, ya sudah tidak bisa ngambil lagi, berarti harus masuk terus seperti itu. Iya. Konsekuensinya seperti itu, ya? Iya. Baik, terima kasih aplaus untuk Bu Era yang sudah meninggalkan zaman pendidikan zaman kolonial, ya. Beliau respon terhadap anak
didik atau murid kita yang melanggar itu dengan komunikasi dua arah ya. Terus kemudian ada perjanjian-perjanjian dan konsekuensinya seperti itu. Nah, di sini nanti juga akan kita bahas terhadap tentang konsekuensi hukuman itu seperti apa. Yang lain dari sekolahan lain, Bu Yuni mungkin. Terima kasih. Jadi kalau pelanggaran-pelanggaran di sekolah saya kalau banyak ya biasanya yang paling sering itu memang terlambat, apalagi hari Senin dan hari Jumat. Karena hari Senin itu kita mungkin sama semua kita upacara lebih awal, dan hari Jumat banyak kegiatan tiap minggu, ada Jumat bersih, Jumat sehat, Jumat religi dan sebagainya. Nah itu memang kita mulainya memang lebih awal. Di jam-jam di hari-hari itulah memang siswa banyak sekali ditemukan terlambat. Nah, di awal memang kesepakatan kita dari awal dengan murid juga untuk menutup pintu gerbang pukul 7. Nah, setelah pukul 7 itu siswa memang tidak bisa masuk lagi. Itu juga sudah kesepakatan dari awal dengan siswa. Memang jadi siswa juga sudah tahu gitu, kalau di sekolah kita hari Senin dan Jumat itu pukul 7 kita tutup gerbangnya karena mengganggu ketertiban dan upacara. Nah, setelah tidak bisa masuk ke sekolah itu biasanya ditangani oleh guru piket yang pada hari itu. Nah, memang masih ditemukan konsekuensi-konsekuensi yang tadi Ibu sampaikan, bahwa hukuman-hukuman yang memang tidak sesuai pada zamannya. Nah, itu seperti itu ya Bu ya. Ya ternyata masih ada faktanya ya, yang masih membersihkan sampah gitu. Itu masih ditemukan gitu ya. Tapi nanti mungkin setelah dari Bu ini saya bisa menularkan ke teman-teman bahwa ini loh sebenarnya apa yang harus kita lakukan nanti lanjutnya. Terima kasih. Terima kasih, kasih aplaus buat Bu Triwani. Ya, sama Bu, sekolah kami juga masih banyak praktek-praktek kolonial masih. Itu kayaknya sudah mendarah daging ya Bu Marsi. Spontanitas itu tadi yang katanya respon, spontanitas kita melihat anak yang itu lagi, apalagi itu lagi. Nah, di mana tadi di sekolah Bu Triwahini SMA Negeri 2 Bandar Lampung itu sudah SMA Negeri 2 Kota Agung itu sudah menerapkan disiplin positif, tapi masih dituangkan dalam bentuk peraturan sekolah. Ada beberapa yang memang anak itu disiplin mentaati peraturan, mereka sudah sadar kalau jam 7 itu sudah tidak boleh masuk lagi kalau pas hari Senin ya saatnya upacara. Ada juga yang masih ditemukan beberapa atau banyak ya, beberapa yang masih berusaha mau masuk, ada yang loncat pagar juga seperti itu. Itu sebenarnya usaha mereka untuk mencari sesuatu. Nah, apa itu sesuatu? Itu yang pasti mereka akan memenuhi beberapa kebutuhan dasar sebagai seorang manusia. Nanti juga kita akan bahas di sini bersama. Nah, bagaimana sih penanganannya kalau masih menemukan seperti itu? Nanti kita ada yang namanya restitusi. Kita akan bahas bersama juga. Baik, saya lanjutkan. Nah, tadi itu ada beberapa pelanggaran kaitannya dengan disiplin ya, disiplin diri siswa. Nah, ketika kita mendengar kata disiplin, kira-kira apa di benak Bapak Ibu? Kalau mendengar kata-kata disiplin, itu kaitannya dengan apa? Bu Ismi mungkin bisa memberikan tanggapan kaitannya kalau dengar kata disiplin. Tepat waktu. Tepat waktu. Bu Eli? Mentaati peraturan. Mentaati peraturan. Tepat waktu, mentaati peraturan. Bu Indah. Jadi tidak adanya pelanggaran. Tidak adanya pelanggaran. Jadi seolah-olah kata-kata disiplin itu sesuatu yang menakutkan seperti itu ya Bapak Ibu kalau kita dengar kata-kata disiplin. Respon yang sering ditunjukkan
dengan orang dewasa ketika melihat anak yang berperilaku tidak sesuai dengan harapan kita, itu ada yang membiarkan, ya, pernah mungkin ya Bapak Ibu membiarkan karena sudah saking capeknya mungkin ya. Terus kemudian ada yang menghukum di sini. Nanti kita evaluasi apa yang pernah kita lakukan atau semuanya sudah kita lakukan ya, baik membiarkan, menghukum, dan menasehati. Yang lebih dominan mana yang sering kita lakukan, Bapak Ibu? Membiarkan, menghukum, atau menasehati? Pernah semua. Yang lebih dominan apa? Sampai evaluasi sampai hari ini kita kilas balik, ya, bukan mengingat dosa-dosa kita, tidak ya, kita kilas balik. Apa yang lebih dominan? Menasehati. Ada lagi yang lebih dominan? Menghukum. Ya, sepertinya memang masih banyak yang ditemukan kita menghukum, baik menghukum itu secara fisik maupun secara verbal. Dengan membicara saat anak itu terlambat, kita memarahinya, itu juga merupakan sudah hukuman ya Bapak Ibu. Kemudian, nah ini tadi disiplin seperti yang disampaikan oleh Bapak Ibu semua, bahwa disiplin itu identiknya itu kaitannya dengan tata tertib, teratur, kepatuhan akan peraturan, hukuman, dan menjadi suatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, dan cenderung dihubungkan dengan ketidaknyamanan. Kalau sudah ngomongin disiplin itu kadang sudah resah ya, tidak nyaman. Banyak yang berpendapat seperti itu kalau dengar kata disiplin, apalagi anak didik kita. Kalau kita masuk kelas, contohnya saya sendiri, kalau sudah ngomongin disiplin itu raut muka anak itu sudah berbeda. Bukan dua arah lagi Bu Era komunikasinya, sudah segala arah. Matanya sudah kemana-mana, tingkat kelelahannya tinggi kalau sudah ngomong disiplin. Bahkan ada yang berpendapat peraturan itu dibuat untuk dilanggar. Itu adalah plesetan-plesetan dari anak. Tapi sebenarnya itu tadi, seperti yang disampaikan Bu Era, bahwa perlunya komunikasi dua arah. Kita tidak boleh menjudgment anak ini terlambat langsung kita hukum, tetapi kita harus ada komunikasi dua arah. Seperti itu. Nah, ketemu lagi dengan mbah kita bersama, yaitu Ki Hajar Dewantara lagi, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi disiplin itu dimulai dari diri kita sendiri dulu, atau istilah lainnya self disiplin. Itu kata beliau. Dan ini benar-benar kalau kita memang buktikan ya. Bahkan Bapak Kepala Sekolah itu, Bapak Kepala Sekolah saya itu sering sekali menyampaikan, kalau kita itu kendor terhadap peraturan, udah itu adalah suatu pintu gerbang untuk kehancuran, turunnya karakter-karakter anak didik kita. Makanya disiplin diri itu penting sekali. Baik kita sebagai pendidik ya, maupun di rumah juga kita sebagai orang tua. Dan ini juga harus kita tanamkan kepada anak didik kita, sehingga anak didik itu tidak perlu lagi ya, tidak perlu lagi ketakutan terhadap hukuman. Jadi kesadaran itu muncul. Kalau memang suruh dengan jam 7.15 sudah mulai upacara dengan sendirinya. Nah, bagaimana caranya itu? Nah, ini yang perlu kita pahami bersama. Saya harap nanti setelah diseminasi ini kita semua bisa menerapkan, terutama diri kita dulu, untuk menerapkan disiplin diri. Nah, dalam bahasanya Ki Hajar Dewantara, ini bahasa Jawa, mungkin yang sangat-sangat tahu adalah Bu Marsi ya. Mardika itu jawarnya, nora menglepasing pamrih ning uga kuat kuasa aman diri priaga. Bu Alfi tahu nggak artinya? Enggak, ada Bu di bawahnya Bu. Sudah saya kasih paket bawahnya. Merdeka itu artinya tidak hanya lepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ini tadi kaitannya masih dengan disiplin diri. Jadi tidak hanya lepas dari perintah, tetapi cakap untuk memerintah diri sendiri, atau yang
istilahkan itu manajemen diri ya, mungkin lebih bagusnya itu adalah manajemen diri. Jadi itu yang perlu kita kuatkan dulu sebelum kita menerapkan budaya positif di sekolah kita, menerapkan budaya positif untuk anak didik kita. Jadi intinya manajemen diri kita dulu. Nah, di sini untuk disiplin positif ya, Bapak Ibu, bentuk kontrol diri yaitu belajar untuk kontrol diri atau bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Dengan kata lain, seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Ada yang sudah tahu Bapak Ibu nilai-nilai kebajikan itu apa saja? Nilai-nilai kebajikan sebenarnya secara tidak kita sadari nilai-nilai kebajikan itu ya selalu kita sampaikan, bahkan kita terapkan. Apalagi yang di kurikulum merdeka ya, sudah menerapkan kurikulum merdeka itu ada yang namanya P5. Apa itu P5? Project penguatan profil pelajar Pancasila. Itu adalah nilai-nilai kebajikan. Apa saja nilai-nilai kebajikan yang muncul di profil pelajar Pancasila? Yaitu ada 6 dimensi ya Bapak Ibu. Ada yang masih ingat apa saja 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila itu? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada yang tahu? Berkebinekaan global, benar sekali. Terus apa lagi? Mandiri, kreatif dan bergotong royong. Itu adalah beberapa nilai kebajikan. Masih banyak sekali nilai kebajikan. Nah, itulah yang harus kita tanamkan dalam menerapkan disiplin positif. Selanjutnya, ini tentang paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Perhatikan Bapak Ibu, di sini Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Perhatikan baik-baik, semuanya sudah berdua ya. Yang depan bertiga, nggak apa-apa. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Dan tugas B adalah teman Anda atau rekan Anda mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Cobalah lakukan kegiatan tersebut ya. Jadi silahkan Bapak Ibu boleh mencoba, boleh Bapak Ibu bayangkan seandainya Bapak Ibu itu mengepalkan ya, mengepalkan tangan itu menggenggam sesuatu yang sangat berharga dan teman Anda ini ingin mencoba membuka atau sebenarnya kepo gitu ya, pengen tahu apa sih yang Bapak Ibu genggam sampai segitunya. Nah, bagaimana tindakan Bapak Ibu jika itu menggenggam sesuatu yang sangat berharga? Apa yang mau Bapak Ibu lakukan terhadap genggaman Bapak Ibu? Melindungi, apalagi? Mempertahankan, mempererat genggamannya, menjaga biar sampai tidak lepas seperti itu. Nah, sekarang jika B ini sudah melakukan bahkan sampai menggelitik, menghardik karena sangat berharganya yang digenggam itu tadi. Nah, secara bergantian, apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda kira-kira? Kalau sudah Bu Era dengan Bu Elmika ya, misalkan boleh mempraktikkan di depan? Silakan Bu. Bu Era sebagai A, Bu Elmika sebagai B. Coba Bu, gimana caranya Ibu mempertahankan sesuatu yang berharga miliknya Ibu Era, tapi sesuatu berharga yang digenggam ya Bu ya.
Mau praktik di depan? Silahkan. Yang lain dulu. Atau memberi keterangan ada ya. Nggak maju ke depan nggak apa-apa. Tetapi Bu Era sebagai A, Bu Elmika sebagai B. Tadi tindakan Bu Era bagaimana untuk mempertahankan? Apakah ujung-ujungnya akan melepaskan kepala ibu dengan susah payahnya Bu Elmika itu ingin membuka kepalan tangan ibu? Iya, ya harus digenggam. Dipertahankan dulu, usaha dulu, kemudian tergantung dengan tujuan dia ingin buka itu kenapa. Jadi ada komunikasi dulu ya. Ya kalau misalnya kalau nggak baik jangan gitu. Tapi misalnya kalau hanya untuk sharing ataupun apa, yang untuk tahu ilmu atau seperti apa ya salah. Asal jangan memiliki gitu. Oke, boleh dilihat asal tidak dimiliki gitu ya. Ya, sekarang Bu Elmika sebagai B, apa usaha Bu Elmika untuk membuka kepala tangan Bu Era? Nanti ingin tahunya, ingin meraih apa yang diberikan Bu Era yang sangat berharga itu. Untuk B tadi kan boleh melakukan segala cara ya, bisa mengintimidasi bahkan terus ada menggelitik. Nah kayaknya kalau saya akan cari cara yang jadi kelemahan si A ini gitu. Cari kelemahan strateginya ya. Iya. Mungkin kalau digelitik bisa kan? Seperti itu. Jadi cari cara yang memungkinkan Mbak A ini melepaskan genggamannya gitu. Cari yang jadi iya. Simpel tapi efektif. Artinya akan mencari kelemahan. Iya. Iya. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Kalau Bu Era tadi strateginya dia akan komunikasi dulu. Sebenarnya kalau orang niatnya jahat tuh nggak ada komunikasi ya. Tiba-tiba apapun caranya kayak seorang jambret gitu ya. Apakah ada jambret komunikasi dulu? Kamu niatnya mau apa? Kan tidak seperti itu ya. Tapi kalau menurut Bu Era itu benar-benar dia akan komunikasi dulu. Kalau hanya sekedar ingin tahu dan berbagi ilmu, ya dia akan melepaskan. Boleh dilihat tapi tidak dimiliki kata Bu Era. Karena apa? Gimana mau dimiliki itu adalah sesuatu yang sangat berharga untuk Bu Era. Nah kalau Bu Elmika sebagai B, dia akan melakukan caranya itu dengan mencari kelemahannya dulu Bu Era ini. Mungkin dikit-dikit tahu ya dulu, oh ternyata dia geli kan, salah satu kelemahannya. Jadi dengan cara menggelitik dia akan mendapatkan yang ia inginkan atau Bu Elmika inginkan. Jadi banyak strategi ya, dan yang pastinya dari segala sesuatu yang dilakukan itu pasti ada alasannya. Makanya Bu Era nanya dulu niatnya apa, seperti itu. Nah, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan kita? Siapa yang punya kendali? Si lawankah atau diri kita sebenarnya? Mau membuka atau tidak? Iya, sebenarnya kontrol itu ada pada diri kita. Mau membuka atau tidaknya. Seperti itu. Apapun caranya mau digelitiki, diintimidasi, tapi kalau Bu Era atau si A ini tidak mau melepaskan, itu kan dia pasti gimana caranya akan mempertahankan. Tetapi di sini perlu adanya alasan atau komunikasi terlebih dahulu. Jadi kontrol diri kita ini adalah terletak pada diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Jadi kita yang akan mengontrol diri kita, akan jadi apa diri kita, itu kita yang berhak. Seperti itu. Kemungkinan jawaban kita dari pertanyaan yang sangat bervariasi tadi ya, ada yang bersedia, ada yang tidak. Kalau Bu Era tadi bersedia, tetapi tanya dulu alasannya. Kalau alasannya untuk kejahatan ya dia tidak akan, sampai mati pun nggak saya serahkan. Mungkin seperti itu ya jawaban Bu Era. Terus kemudian pertanyaan yang ketiga tadi, siapa yang sesungguhnya memegang kontrolnya? Tadi saya sudah sampaikan. Jadi kita sendirilah yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita? Itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar pada saat itu. Kebutuhannya apa? Perlunya apa yang disampaikan Bu Era tadi seperti itu. Jadi tergantung kebutuhan dasar pada saat itu. Nah, inilah ada teori kontrol ya. Seorang psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam teori kontrolnya ini bahwa yang pertama ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa.
Yang kedua, ilusi guru mengontrol murid. Ternyata guru mengontrol murid itu adalah ilusi. Selama ini kita sering ya mengontrol murid ya. Mengontrol itu bukan berarti keliling, ngawasi, tetapi apa? Memegang kendali gitu ya, maksudnya di sini kontrol. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, apa itu maksudnya? Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini penjabarannya. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Pada dasarnya, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol ini menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi semua perilaku itu ada tujuan, termasuk yang tidak disukai. Seperti itu. Seperti terlambat, membolos, itu pasti ada tujuan, ada alasan di balik tingkah laku murid-murid kita yang bertindak tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Terkadang kita masih sering ya memuji-muji anak, mengasih imbalan dan seterusnya. Itu mungkin menurut kita itu sangat bermanfaat. Ternyata dalam teori kontrol itu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dapat bermanfaat. Di sini penjelasannya bahwa penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Terkadang kan, ayolah demi ibu masuklah, kasihan ibu itu sudah dari rumah ninggalin anak, ninggalin suami, demi siapa? Demi kalian. Mungkin sering ya kata-kata itu dan sejenisnya itu kita lontarkan ke anak kita dengan cara membujuknya, karena mungkin ya sudah berbagai cara kita lakukan tetapi gak mempan untuk anak didik kita. Nah, ternyata itu ilusi, teori seperti itu. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini yang sering terjadi, bahkan saya sendiri pun juga masih sering melakukan seperti itu. Anak yang bolos di pelajaran kita besoknya dipanggil, membuat dia merasa bersalah. Kamu gak ingat dengan orang tua kamu di rumah mencari uang dengan susah payah ke kebun dan segala macam, demi siapa? Demi kalian, sampai dia merasa bersalah. Sering ya kita lakukan ya Bapak Ibu. Ya, saya juga sering melakukan, dan teman-teman itu kalau dengar di kantor itu sering gitu. Sebenarnya niatnya untuk menasihati, tetapi membuat mereka merasa bersalah dulu bahwa ternyata tindakan mereka itu salah. Dengan perjuangan orang tua yang sangat ingin sekali mendidik anaknya di sekolah kita, ternyata malah melakukan kegiatan yang tidak menyenangkan seperti itu. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid kita berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Jadi sering sekali kita juga memanfaatkan diri kita ini untuk memaksa murid-murid. Contohnya melaksanakan hukuman itu tadi. Memberi hukuman itu juga salah satu paksaan terhadap murid. Yang ini sangat bertentangan bahwa pendidikan itu berpihak pada murid. Buktinya masih mengintimidasi anak didik kita. Semoga praktek-praktek seperti itu sedikit demi sedikit bisa kita hilangkan ya Bapak Ibu. Kalau untuk seketika mungkin memang sulit karena kondisi anak didik kita yang hampir sama ya di sekolah, terutama di Kabupaten Tanggamus. Selanjutnya, dari teori-teori tersebut, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi ada intrinsik, ada ekstrinsik. Apa itu intrinsik, ekstrinsik? Nanti kita bahas. Nah, pertama tentang nilai kebajikan itu tadi. Tadi sudah saya singgung, salah satu nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai kebajikan yang ada pada profil pelajar Pancasila.
Nilai kebajikan yang lain, ini ada nilai kebajikan IBO ya, Primary Years Program. Ini apa saja nilai kebajikannya? Toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dan masih banyak sekali nilai-nilai kebajikan yang perlu kita junjung untuk menerapkan disiplin positif di sekolah kita. Ini hanya beberapa contoh kecil saja. Nah, kaitannya dengan motivasi intrinsik ya dan ekstrinsik tadi. Nah, motivasi perilaku manusia di sini ada tiga motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan diri dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, dari tiga motivasi perilaku manusia. Jadi tiga motivasi perilaku manusia ini akan menjadi dasar kita untuk mengetahui yang tadinya Bu Era sampaikan itu komunikasi dua arah. Kita tanya, apa sih sebenarnya motivasi di balik perilaku anak didik kita? Atau hanya untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman? Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain? Atau motivasi yang ketiga, mana yang lebih dominan dari Bapak Ibu dulu sebelum ke anak didik? Mana yang lebih dominan Bapak Ibu? Yang lebih dominan apa? Yang pertama. Ya dari kita dulu lah. Dari kita dulu coba. Dari kita dulu sebenarnya motivasi perilaku kita ini lebih dominan yang mana dari tiga motivasi? Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya, ya mau masuk sekolah datangnya lebih awal karena apa? Biar tidak dimarahin sama kepala sekolah, ya. Itu salah satu motivasi, benar nggak Bapak Ibu? Iya. Itu masih mendominasi tidak? Iya. Ternyata kita itu masih di posisi ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Karena kalau kita datang terlambat sudah jelas tidak nyaman. Masuk kelas terkopoh-kopoh, ya. Belum nanti dipanggil dan seterusnya gitu. Anggap saja di sini nggak ada kepala sekolah ya. Seperti itu. Terus yang kemudian begitu juga dengan anak didik kita. Kira-kira mana yang lebih dominan? Iya. Ternyata sama ya kita dengan anak didik itu ya. Tapi mulai perlahan kita akan merubah diri kita atau motivasi kita itu ke motivasi yang ketiga ini yang diharapkan, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kira-kira bisa nggak Bapak Ibu? Kita coba ya, insya Allah bisa seperti itu. Intinya ya tadi self disiplin itu tadi, menghargai diri sendiri dulu. Selanjutnya hukuman atau konsekuensi. Nah, untuk hukuman atau konsekuensi, perhatikan kasus dari Iva saat pelajaran matematika. Iva kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak terdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Ya, mungkin pernah menemui Bu Weli dan Bu Ismi ya, belajar rumus ternyata malah menggambar. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan Iva, menjadi gugup Ivanya dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-temannya Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan. Sudah gagap disuruh maju ke depan pula ya, maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, pernah nggak ini kita lakukan? Tidak ya, kalau masih terus dengar tidak pernah. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Setuju nggak Pak Rahmat?
setuju ya. Kalau saya malah misalnya dia jatuhkan tas, kita buat misalnya matematik, kalau benda jatuh itu menimbulkan apa, kita hubungkan dengan materi yang kita berikan, sehingga anak itu tidak malu lebih. Oke, jadi malah menghubungkan, bagus sekali ya, kasih aplaus buat Pak Rahmat. Jadi Pak Rahmat mungkin sampai jatuhnya sudutnya itu dilihat sama Pak Rahmat. Kalau Pak Rahmat melihat kejadian seperti ini dan dikaitkan dengan pelajaran, itu sungguh sangat kreatif sehingga pembelajaran bisa lebih kontekstual ya Pak ya. Kalau kaitannya dengan kimia apa Pak Rahmat? Kalau kimia misalnya perubahan energi itu, Bu. Oh iya, bagus sekali ya, perubahan energi jatuhnya tas ke lantai gitu ya Pak ya. Nah, menurut Anda tindakan Pak Selo terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Menurut Bapak Ibu, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kenapa? Apa perbedaan hukuman dan konsekuensi? Ada yang tahu perbedaan dari hukuman dan konsekuensi itu apa? Kalau konsekuensi itu berdasarkan kesepakatan terlebih dahulu, ada pembicaraan, ada ada kesepakatan, kata Bu Asi seperti itu. Setuju Bapak Ibu? Jadi seperti itu ya, bahwa kasusnya Iva dengan Pak Seno, ini Pak Seno malah memberikan hukuman, bahkan tadi ada yang menyebutkan sampai pembulian. Jadi masih mempraktekkan seperti ini jangan ya. Jadi anak kita nanti di depan bahkan nanti nggak mau lagi belajar matematika. Itu yang seperti yang disampaikan lagi oleh Pak Dirman tadi, langsung izin pas gurunya datang, izin ke kamar mandi sampai 2 jam pelajaran nggak balik. Karena apa? Pertemuan sebelumnya kejadiannya ternyata seperti ini, sudah dipermalukan di depan teman-temannya. Jadi hal yang seperti ini tidak perlu kita lakukan lagi untuk anak didik kita yang semakin jauh dari filosofi Ki Hajar Dewantara yang berpihak pada murid tadi. Untuk selanjutnya, dihukum dengan penghargaan. Kita masih sering mempraktekkan penghargaan ya Bapak Ibu. Mungkin di kelas masih ada juga yang ngasih penghargaan berupa memberikan pulpen atau lain sebagainya. Bahkan pemberian ranking, pengumuman di depan kelas ya, di depan ya, di lapangan itu masih, bahkan semua sekolah masih mempraktekkan itu. Nah, ternyata penghargaan itu bisa menjadi hukuman. Nah, di sini dalam si Alfikon ini menyatakan bahwa baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kon, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Nah, ini contoh penghargaan yang akan menjadi hukuman atau dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking. Mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Yang kedua, memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Yang ketiga, karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu yang lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Dan yang terakhir, jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Jadi penghargaan itu ternyata menghukum yang lain. Saat kita umumkan juara umum, juara 1, ternyata selain itu merasa dihukum karena dia tidak mendapatkan penghargaan. Seperti itu. Kira-kira bisa nggak kita menghilangkan sistem-sistem yang seperti itu? Yang pastinya itu perlu pembicaraan khusus dengan seluruh warga sekolah. Kita membuat kesepakatan atau keyakinan. Nah, di sini untuk konsekuensi dan restitusi. Restitusi itu adalah salah satu cara mendisiplinkan positif. Nah, dasarnya juga selain dari nilai kebajikan, kita juga perlu tahu sebagai pendidik tentang kebutuhan dasar manusia. Tadi bahwa motivasi perilaku manusia itu ada 3. Alasannya apa di balik perilaku itu? Artinya anak itu pasti akan memenuhi salah satu kebutuhan dasarnya. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Itu yang pertama adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima.
kemudian kebutuhan tentang kebebasan, kesenangan, penguasaan, dan bertahan hidup. Semua tingkah laku manusia, perilaku anak didik kita itu pasti adalah usaha dari salah satu atau semua kebutuhan dasar mereka. Ini perlunya kita sebagai pendidik, komunikasi dua arah tadi, bertanya, pemanggilan orang tua dan lain sebagainya, bagaimana caranya kita akan mencari apa sih kebutuhan dasar anak. Jika kebutuhan dasar anak itu sudah terpenuhi, yang pasti dia tidak akan melakukan hal yang serupa lagi. Seperti itu. Yang lebih dominan dari yang sudah kita lakukan terhadap anak didik kita, kira-kira kebutuhan mana sih anak didik kita ini yang kurang menurut mereka? Dari kasus-kasus yang saya yakin Bapak Ibu sudah sering menangani kasus-kasus, terutama wali kelas. Yang mana Bapak Ibu yang lebih dominan? Kebutuhan akan kasih sayang. Kasusnya yang seperti apa kalau kebutuhan akan kasih sayang? Kasus yang paling besar, orang tua, iya, keluarga yang broken ya, keluarga yang broken, orang tua banyak sekali bahkan tinggal sama neneknya, orang tuanya di gunung, orang tuanya keluar negeri dan lain sebagainya. Itu kebutuhan akan kasih sayang. Untuk selanjutnya yaitu tentang posisi kontrol kita. Ya, silakan masuk Bu Seyanti dan Bu Sri, selamat bergabung. Ya, silakan duduk Bu. Ya, nggak apa-apa. Oke, kita lanjutkan kaitannya dengan posisi kontrol guru. Nah, posisi kontrol guru kita sebagai pendidik, kita telah bersama, kita evaluasi bersama. Sebenarnya kita ini posisi kontrolnya sudah tepat atau belum? Kita pada posisi yang mana? Di sini ada yang paling bawah adalah penghukum. Yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Mana posisi yang lebih dominan pada diri kita saat ini? Penghukumkah? Sebagai temankah? Pembuat orang merasa bersalahkah? Ya, Pak Rahmat. Pak Rahmat pada posisi yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Memang sering ini kita lakukan, banyak sekali. Nah, yang diharapkan itu yang posisi yang mana? Ternyata penghukum ini adalah posisi paling rendah, Bapak Ibu. Untuk itu benar-benar harus kita buang jauh-jauh posisi kontrol ini. Ini tadi yang disebut-sebut sebagai pendidikan masih zaman kolonial. Ini posisinya paling bawah. Mungkin ada juga kita yang posisinya sebagai teman, ya, sebagai teman. Ternyata sebagai teman itu juga bukan posisi yang ideal. Karena kalau posisi sebagai teman itu lemahnya apa? Pernah Bapak Ibu menempatkan diri sebagai teman untuk anak-anak, karena kita ingin tahu sebenarnya apa sih di balik perilaku dia. Jadi menganggap anak itu sebagai teman biar anak ini tidak sungkan untuk cerita curhat ke kita. Saya pernah mencoba memposisikan diri saya sebagai teman, tapi ujungnya apa, Bapak Ibu? Ngelunjak, benar. Apalagi mencepelekan. Jadi karena merasa dia sudah akrab gitu, jadi udahlah saya izin dulu ke kantin, pasti ini nggak marah kok gitu, ya. Tapi ternyata benar, posisi teman itu bukan yang ideal. Yang ideal adalah sebagai manajer. Nah, bagaimana sebagai manajer itu kita berperilaku terhadap anak-anak? Yang tadi sudah saya sebutkan bahwa sebagai manajer itu dalam menyelesaikan masalah itu menggunakan restitusi. Nah, sesuai dengan judul pada diseminasi saya, itu adalah penerapan keyakinan kelas dalam upaya membangun budaya positif di sekolah melalui pendekatan segitiga restitusi. Jadi, segitiga restitusi itu adalah suatu pendekatan untuk memecahkan suatu permasalahan. Nah, dasarnya apa? Dasarnya adalah keyakinan kelas. Nah, apa sih itu keyakinan kelas?
Ada yang sudah pernah tahu atau dengar tentang keyakinan kelas? Peraturan, kesepakatan, nilai yang dibangun. Bagus sekali ya. Kita lihat dulu apa sih itu keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kira-kira mengapa kok harus keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena ada nilainya itu tadi ya. Nah ini dia, kita lihat kenapa keyakinan bukan peraturan. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Tidak hanya tersirat saja, tapi juga harus tersurat. Ada bukti otentiknya. Lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Bersifat universal. Jadi nilai kebajikan yang diangkat itu tidak fokus untuk salah satu agama, salah satu suku, ya, salah satu ras, seperti itu. Nah, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut dan semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi selain keyakinan kelas itu juga ada keyakinan sekolah. Jadi kalau sekolah kita dari masing-masing kelas sudah memiliki keyakinan kelas, akan terbangun suatu keyakinan sekolah. Nah, itulah yang akan menjadi dasar untuk menyelesaikan permasalahan. Tidak berfokus lagi dengan peraturan. Karena peraturan itu yang seringnya dilanggar oleh anak-anak. Justru peraturan itulah yang akan menjadi bumerang untuk kita. Makanya di sini perlu adanya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nah, bagaimana cara pembentukan keyakinan kelas? Itu di sini disampaikan melalui curah pendapat. Jadi saya juga sudah melaksanakan mencoba keyakinan kelas ini di kelas saya, kelas 10.1, itu mengajak anak-anak untuk bercurah pendapat. Curah pendapat tentang apa? Bukan tentang curhat tentang pribadi, tidak ya Bapak Ibu, kita tetap mengarahkan. Curah pendapat terkait dengan kelas atau suasana kelas sekolah yang mereka idamkan itu sebenarnya apa? Jadi itu tadi yang disampaikan Bu Era, kita ada komunikasi dulu dengan anak. Sebenarnya harapan anak ini seperti apa sih kelas ini? Terkadang kita membuat peraturan tanpa memperhatikan keinginan anak, harapan anak, idaman anak itu yang seperti apa. Nah, melalui curah pendapat di sini. Nah, ini dokumentasi saat saya melakukan curah pendapat, ya, curah pendapat nanti saya sharekan videonya dalam pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama curah pendapat kelas idaman. Jadi anak-anak ini saya berikan ya sticky note, mereka tulis tanpa diberi nama. Mereka bebas ingin kawan-kawan itu yang seperti apa, guru yang seperti apa, kelas yang bagaimana, kondisi lingkungan yang seperti apa. Saya arahkan seperti itu sehingga anak akan bercurah pendapat di situ sebanyak-banyaknya. Kita kasih kebebasan, mereka akan menempelkan di depan. Mereka tidak takut nanti akan dapat hukuman, tidak. Makanya saya kasih arahan tidak memberikan nama di situ. Mereka bebas. Gitu. Memang sih ditemukan yang masih aneh-aneh gitu keinginan anak kita, tetapi kita lagi-lagi kita harus bisa mengarahkan. Nah, kemudian setelah menuliskan sticky note, menempelkan pada kertas kartun ya, selanjutnya menyusun keyakinan dalam bentuk kalimat positif. Jadi kita arahkan kata-kata anak ini yang tadi saya sampaikan. Ada yang pengennya gurunya gak marah-marah seperti itu, pengennya gak banyak tugas, pengennya ada memang anak yang pengennya dihargai. Ternyata dia ada yang di kelas itu selalu dikucilkan dengan teman-temannya. Dengan curah pendapat ini kita akan tahu anak yang tidak mau berkomunikasi, tidak mau kasih tahu. Itu anak bercurah pendapatnya, isinya luar biasa, banyak sekali. Ternyata banyak sesuatu yang masih terpendam dalam diri anak didik kita. Seperti diistilahkan dengan gunung es ya, sesuatu yang tampak itu hanya 12% ya Bu Triwahini. Seperti gunung es, sesuatu yang tampak itu hanya 12% dari watak atau sifat anak. Nah, yang lainnya berarti 88%-nya itu ada di dalam air. Yang di permukaan itu hanya 12%. Nah, ini perlunya kita menggali dengan melalui curah
Setelah kita susun keyakinan dalam bentuk positif, kita kelompokkan juga mana yang mirip-mirip, kita satukan di situ. Anak juga yang mencari anak sendiri, anak membaca hasilnya, kemudian ditempelkan. Terus kemudian meninjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Kemungkinan masih terdapat pernyataan berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya mengajak murid untuk menemukan nilai-nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Jadi kita arahkan sesuai dengan nilai kebajikan yang akan kita angkat tadi. Tadi sudah ada nilai kebajikan, salah satunya toleransi, terus ada juga saling menghargai, hormat dengan guru, ya, menghargai milik orang lain, dan seterusnya, banyak sekali. Itu perlunya kita melakukan curah pendapat dan harus ada kesepakatan juga gitu. Jadi kita itu perlu mengangkat nilai kebajikan itu apa? Tadi disampaikan tidak usah banyak-banyak nilai kebajikan yang mau kita angkat. Sedikit tetapi itu terlaksana. Kemudian, nah kemarin setelah saya melaksanakan itu nilai kebajikan yang mau dijunjung di kelas 11 itu ada 4. Yang pertama adalah rasa hormat. Yang kedua kerjasama, menghargai dan mandiri. Nah rasa hormat ini seperti apa? Mereka sendiri yang menjabarkan, terus kemudian ditulis dan ditempel juga. Rasa hormat ini kami meyakini bahwa sangat penting menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Jadi kata-katanya bukan peraturan lagi, ya, bukan peraturan lagi, tetapi suatu kesepakatan atau keyakinan dari nilai-nilai kebajikan universal. Jadi kata-katanya dirubah, tidak datang tepat waktu, ya, datang tepat waktu, datang 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu adalah suatu peraturan yang sifatnya kaku gitu ya. Jadi kita rubah menjadi kalimat yang positif. Kami meyakini bahwa sangat penting menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Jadi ini kasusnya kami angkat. Kenapa? Ternyata curah pendapat di kelas itu banyak yang kehilangan pulpen. Anak-anak ini curhat. Di curah pendapat itu banyak yang kehilangan pulpen, diambil, nah pulpennya, sepatunya dipindahkan. Terus kemudian ada yang cerita juga, ada yang kurang menghargai temannya. Saat diskusi nggak diajak, dikucilkan. Akhirnya inilah keyakinan kelas yang dijunjung di kelas 11, nilai kebajikan rasa hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Ini juga termasuk menghargai gurunya. Tuh, jadi mereka meyakini ini. Yang kedua, kami menghargai bahwa sangat penting untuk diterima dalam satu kelompok dan saling peduli antar teman. Ini yang terpotong. Kemudian kerjasama, tadi yang sering nggak diajak diskusi, tidak dilibatkan, itu masih banyak Bapak Ibu kita temui. Akhirnya mereka menyimpulkan saya nggak pakai kelompok anak Bu sendiri saja. Itu sebenarnya kejadian di kelas itu seperti itu, anak itu tidak diajak gitu, diajak bekerja sama. Dan yang terakhir adalah mandiri. Mandiri perlu sekali kita terapkan bahwa dalam profil pelajar Pancasila salah satunya bergotong royong. Anak tuh banyak yang plesetan. Ya walaupun ulangannya tetap harus gotong royong lah Bu, seperti itu. Nah ini yang perlu kita tekankan, bahwa gotong royong itu tidak semua hal kita harus bergotong royong. Ada saatnya kita mandiri. Nah pas kapan? Itu saat mengerjakan tugas mandiri, saat ulangan harian atau penilaian harian. Ini perlu kita tanamkan dan perlu kita junjung, sehingga kalau anak mencontek di kelas, ada keyakinan kelas yang harus dijunjung, sehingga penyelesaian permasalahannya pun juga jelas seperti itu. Jadi dari nilai kebajikan itu banyak sekali. Ini saya di kelas 11 itu mengarahkan anak sampai menyimpulkan ada 4 nilai kebajikan yang diangkat menjadi keyakinan kelasnya. Nah, ini tadi yang terlupakan, bahwa setelah terbentuk keyakinan kelas ini perlu disepakati, karena mereka juga kan tadi yang membuat. Nah, sebagai bukti otentiknya mereka menandatangani. Jadi semua siswa murid di kelas tersebut adalah menandatangani bahwa mereka menyepakati keyakinan kelas yang sudah mereka buat secara bersama-sama. Nah, ini sudah tidak ada anak-anak untuk mengelak lagi bahwa mereka ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas dengan menandatangani. Ini secara sah. Dan kemudian kita tempel di dinding kelas yang mudah dibaca, jangan ditempelnya di pojok belakang yang akan terbaca. Jadi saat kita masuk pintu depan, pertama
papan tulis kita tempelkan di situ. Seperti itu, ya, sehingga anak akan selalu ingat akan keyakinan kelasnya. Nah, selanjutnya keyakinan kelas ini yang akan menjadikan dasar pendekatan segitiga restitusi, yaitu pada posisi kontrol sebagai manajer. Nah, ini dari restitusi yaitu salah suatu hal yang paling penting dilakukan oleh seorang pemimpin pembelajaran untuk menciptakan suatu budaya positif dalam upaya menerapkan disiplin positif di sekolah. Perlu menghilangkan rasa takut dalam diri murid sehingga mereka merasa aman dan nyaman berada di sekolah, dan bahwa membuat kesalahan adalah suatu proses pembelajaran. Jadi kesalahan itu adalah suatu proses pembelajaran bagi diri murid. Bagaimana sih menerapkan segitiga restitusi? Nah, inilah langkah-langkah atau tahapan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu validasi tindakan yang salah. Apa maksud dari validasi tindakan yang salah? Kita menyampaikan, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Berawal dari kata-kata itu, ya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Nah, saat menstabilkan identitas itu kita sering menanyakan, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, itu kita stabilkan identitasnya. Ini contoh, bukan contoh ya, langkah-langkah dalam segitiga restitusi. Kira-kira Bapak Ibu sudah pernah belum menerapkan beberapa langkah atau seluruhnya atau salah satunya dalam kita menyelesaikan permasalahan dengan anak? Secara tidak kita sadari ternyata kita pernah melakukan itu. Pernah nggak Bapak Ibu? Satu langkah saja. Pernah. Pada langkah apa? Alasannya. Menanyakan alasan, ya, menanyakan alasan kamu kenapa. Tapi setelah menanyakan alasan, ya kita terkadang tidak sampai ke menstabilkan identitasnya, gitu. Artinya dengan menanyakan alasan kamu seperti apa, kita stabilkan. Jadi bahwa setiap orang pasti melakukan kesalahan, termasuk ibu, gitu. Jadi biar ini anak terhindar dari rasa takut, ya, dengan kita. Kadang anak kita panggil kadang tidak memenuhi panggilan kita, ya, nggak datang, harus kita datangin ke kelas karena itu tadi masih banyak rasa takut dalam diri murid kita. Nah, di sini praktek segitiga restitusi yang sudah saya lakukan, ini kasus yang pertama. Nah, ini realitas sekali, ya, bahwa pada pembelajaran geografi itu Bu Rosmalia saat keluar dari kelas 10.1, saya sebagai wali kelas 10.1, beliau memberi laporan bahwa pada saat pembelajaran geografi Firdaus malah asik memain gadgetnya. Kemudian Ibu Rosmalia mengambil HP-nya, mendengar dan menyerahkan ke saya sebagai wali kelasnya. Ini kasusnya. Jadi saya panggil Firdausnya, kemudian saya juga minta keterangan dari Bu Rosmalia. Di sini ada videonya. Halo Bu Rosmalia, gimana Bu? Ini saya mau melaporkan kejadian di mana kelas 1 bahwa pada saat pelajaran geografi tadi anak bernama Firdaus ini main handphone sendirian di belakang. Pada saat saya menjelaskan dia asik bermain handphone. Jadi handphonenya saya serahkan sama wali kelasnya. Oke, ya, terima kasih Bu Rosmalia atas laporannya. Nanti pas jam istirahat saya panggil, ya, Firdausnya untuk klarifikasi tentang kejadian ini. Mudah-mudahan nanti setelah saya panggil ada solusinya dan bisa meminta maaf dengan Ibu Rosmalia. Ya, terima kasih ya Bu atas kerjasamanya. Sama-sama Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk Firdaus. Baik Bu. Oke Firdaus, gimana kabarmu hari ini Firdaus? Cukup kurang baik. Cukup kurang baik. Kenapa kok kurang baik? Ibu tahu lah, makanya saya disuruh kesini. Oke, syukurlah kalau kamu sudah tahu alasannya Ibu memanggil kamu kenapa. Bener, tadi Bu Rosmalia keluar dari kelas 10.1 langsung menemui Ibu dan beliau menyampaikan bahwa di kelas tadi saat beliau lagi menjelaskan pembelajaran geografi, katanya
Firdaus lagi asik bermainan handphone di belakang. Nah sekarang ibu pengen tahu bagaimana ceritanya atau kejadiannya tadi, bener nggak seperti itu? Nah, tadi pas Bu Rosmalia menjelaskan, tiba-tiba HP saya ada handphone. Saya ambillah dari kantong, ingin mematikannya. Nah, tiba-tiba Bu Rosmalia mengambil HP saya. Yakin hanya ingin mematikan? Buka WA juga bentar, Bu. Ngintip ya, dikit-dikit ya, seperti yang ibu duga ya. Oke, jadi sekarang ibu sudah tahu cerita dari Firdaus, cerita dari Bu Rosmalia. Namun di sini ibu tidak akan mencari tahu siapa yang salah. Ibu akan mencari solusinya bagaimana dalam permasalahan ini. Firdaus masih ingat nggak dengan kesepakatan atau keyakinan kelas yang telah kita buat bersama kemarin? Iya Bu, masih. Masih ingat ya? Nah, keyakinan kelas mana yang dalam permasalahan ini belum Firdaus junjung dari keyakinan kelas itu? Membawa HP di kelas dan tidak menghormati guru. Menghormati guru dan tidak bermain handphone di kelas. Nah, kan Firdaus sudah tahu keyakinan kelas kita salah satunya tidak boleh membawa handphone ke sekolahan. Nah, ibu pengen tahu alasannya kenapa kok hari ini Firdaus bawa handphone ke sekolahan? Ya Bu, maaf. Nah, pas kemarin motor saya mati, ini baru dibenarkan. Nah, saya kesini ikut teman saya, tapi dia sekolah di STM ya. Saya membawa HP itu ingin menghubunginya kalau pulang sekolah nanti. Oke, baik. Ibu percaya dengan kamu ya, Fir. Namun dengan mengoperasikan handphone saat Ibu Rosmalia menjelaskan materi, apakah Firdaus tahu dampaknya dan bagaimana perasaan Ibu Rosmalia pada saat itu? Ya Bu, saya tahu saya salah. Saya akan meminta maaf kepada Bu Rosmalia. Terus selain minta maaf, saya tidak mengulangi dan mengulangi. Kapan Firdaus akan mulai memperbaiki perilaku Firdaus ini tadi? Mulai dari sekarang. Sekarang juga nanti minta maaf ya dengan Bu Rosmalia. Iya. Nanti ibu temenin ya. Baik Firdaus, terima kasih kamu sudah menyadari kesalahan kamu hari ini. Semoga kamu bisa komitmen untuk tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Baik, Bu. Ya, ini handphone kamu ibu kembalikan dan ayo kita bersama-sama ibu antarkan untuk menemui Bu Rosmalia. Bagaimana perasaanmu hari ini setelah mengikuti praktek segitiga restitusi bersama Ibu? Perasaan saya setelah mengikuti praktek segitiga restitusi, saya merasa senang dan saya merasa sangat dihargai karena dapat memecah masalah saya dengan bersama-sama. Oke, baik. Terima kasih ya atas partisipasi hari ini. Baik anak-anak, waktu pengerjaan tinggal 10 menit lagi. Silahkan yang sudah selesai bisa dikumpulkan di depan di meja ibu. Bagi yang belum bisa dilanjutkan sampai waktunya selesai. Silahkan bagi yang sudah dikumpulkan. Ayo silakan yang sudah dikumpulkan. Ya, ini ini kenapa Ica sama Nita ini? Kenapa? Ini Bu, si Nita. Tadi saya masih ngerjain
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica sama Nita ikut ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk silakan duduk Nita, Ica. Iya. Oke, terima kasih Ica, Nita sudah memenuhi panggilan Ibu. Kita akan membahas seperti yang disampaikan tadi, membahas tentang kejadian tadi. Ibu ingin tahu awal kejadiannya itu bagaimana kok bisa sampai pas ulangan tadi Ica dengan Nita rebutan lembar jawaban kan sampai sobek. Coba sampai menjelaskan lebih dahulu. Ini Bu ceritanya. Tadi pas ulangan tadi si Nita minta jawaban nomor 2. Nah, udah saya kasih buku itu. Terus dia minta lagi yang nomor 3. Kata saya tunggu dulu. Saya selesai semua dulu. Terus pas ibu bilang waktu tinggal 10 menit lagi, dia tiba-tiba ngambil lembar jawaban saya secara paksa, Bu. Nah, terus saya ambil lagi, tarik-tarikan itu, Bu. Terus robek, Bu, itu lembar jawabannya. Menurut kita seperti itu, seperti penjelasan kita, sebagai penjelasan Ica. Kalau boleh Ibu tahu, apa alasan Nita sampai merebut hasil ulangannya Ica? Ya Bu, maaf. Tadi tuh saya nggak bisa ngerjain soal ulangannya. Soalnya semalam tuh pas mau belajar, buku-bukunya tuh nggak ada, ketinggalan di sekolah. Makanya saya mau minta ngasih tahu Ica. Nah, jadi Ica tuh nggak ngasih-ngasih, jadinya saya lupa. Makanya saya ambil kertas ulangannya. Oh gitu, ya. Terus pas mau ditarik sama Ica lagi, ketahan, jadinya sobek, Bu. Oke, Ibu sudah tahu, sudah mendengarkan penjelasan dari Ica dan Nita. Ya, perlu kalian ketahui bahwa semua orang itu pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk Ibu. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Tetapi dalam permasalahan ini Ibu tidak akan mencari siapa yang salah. Namun Ibu akan mencari bagaimana solusi dari permasalahan kita. Ya. Solusinya bagaimana? Kalian masih ingat dengan keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama? Iya, Bu, ingat. Masih ingat. Coba apa saja? Masuk kelas tepat waktu, hormat dengan guru, saling menghargai teman, mandiri, tidak mencontek saat ulangan, dan tidak membawa HP ke sekolahan. Ya, benar sekali ya. Lalu dengan adanya kejadian ini, keyakinan kelas mana yang belum kalian tunjukkan? Mandiri dan tidak mencontek. Terus? Dan menghargai teman, Bu. Iya, setuju sekali ya, Ica. Lalu apakah perbuatan kalian tadi sudah menunjukkan kalau kalian itu sudah mandiri dan sudah menghargai teman? Belum, Bu. Belum ya. Lalu sekarang Ibu tanya sama Nita, bagaimana agar kejadian seperti ini bisa tidak terulang kembali? Iya, Bu, saya salah. Saya akan minta maaf sama Ica. Saya janji nggak akan nyontek lagi dan nggak akan merebut kertas ulangannya lagi. Oke. Saya juga minta maaf. Tadi saya harusnya ngomong baik-baik sama Nita dan tidak merebut lembar jawabannya secara paksa. Oke. Alhamdulillah kalian sudah menyadari kesalahan kalian masing-masing dan sudah saling memaafkan. Kalian adalah anak-anak hebat ya, karena mau saling memaafkan. Untuk selanjutnya Ibu harap kalian selalu ingat dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama, sehingga hal ini tidak akan terjadi lagi. Gimana, sepakat ya? Ibu. Oke, terima kasih. Saya setelah mengikuti praktik segitiga restitusi, saya merasa bangga karena saya bisa mencari solusi atas permasalahan saya dengan Ica secara bersama-sama. Mengikuti praktik segitiga restitusi, saya merasa senang dan merasa dihargai karena saya bisa menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu, itu contoh penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan. Dasarnya apa? Adalah dasarnya keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Kalau sudah ada keyakinan kelas, kita sudah hanya sekedar mengingatkan kepada mereka. Ya, ini perlahan-lahan kita coba ya. Kita coba untuk menerapkan segitiga restitusi. Nah, untuk yang kedua itu ada yang mencontek di kelas, itu juga ada. Cuman karena mengingat waktunya sudah
siang ya. Jadi inilah akhir dari diseminasi saya pada hari ini tentang segitiga restitusi itu sebagai pendekatan untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam upaya menerapkan budaya positif di sekolah. Jadi sebenarnya secara tidak langsung kita sebenarnya sudah menerapkan itu walaupun tidak lengkap langkah-langkahnya, hanya beberapa langkah saja yang sudah kita lakukan. Jadi dengan diseminasi hari ini saya harap Bapak Ibu bisa menyebarkan pemahaman ini kepada teman-teman di sekolah Bapak Ibu semua. Ayo kita melakukan bersama-sama, melakukan perubahan. Perubahan dimulai dari diri kita ya, dari kita, terus kemudian kita terapkan di sekolah kita. Dan tentunya perlu adanya kerjasama, kolaborasi dari seluruh warga sekolah. Kalau kita hanya sendiri menerapkan, itu tidak akan pernah berhasil. Ini saya baru menerapkan di kelas 11 yang di sini wali kelas, Ibu saya harap itu ikut juga menerapkan, sehingga kalau semua kelas sudah menerapkan keyakinan kelas dalam upaya menerapkan budaya positif, insya Allah ya visi misi kita akan tercapai. Ya. Sekian dari saya untuk diseminasinya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Demikian tadi diseminasi oleh Ibu Wiwin, sangat bagus sekali, baik sekali ya. Nanti insya Allah kita sama-sama terapkan di sekolah kita. Kita beri aplaus dulu untuk Bu Wiwin. Luar biasa, kami hari ini menerima materi tentang diseminasi konsep dan implementasi budaya positif yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Gunung. Kami mendapatkan ilmu yang luar biasa. Di sana kami bisa memahami tentang konsep bagaimana cara mendidik anak dalam hal pemberian sanksi atau hukuman kepada siswa yang melanggar aturan sekolah atau tata sekolah. Sebenarnya yang kami terapkan ternyata itu sangat-sangat keliru dan sangat-sangat luar biasa kesalahan yang kami alami. Maka dari itu setelah kami menerima materi ini ternyata harus berubah. Ya, pola lama jangan lagi kita terapkan, bahwa membina anak tersebut bukan berdasarkan aturan hukuman atau berdasarkan sanksi, tetapi dengan pendekatan secara face to face, memberikan saran, membandingkan yang tidak bagus, ya, dengan kesalahan yang kita perbuat ternyata lebih efektif. Maka dari itu kami sangat bersyukur sekali dan terima kasih yang tak terhingga kepada pemateri yang telah memberikan arti penting aksi nyata tentang implementasi budaya positif tentang disiplin para pelajar khususnya di sekolah kita yang bersama. Negeri 1 Gunung. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya mengikuti diseminasi budaya positif dari Ibu Wiwin Sumiati, saya mendapatkan pemahaman bahwa kita sebagai guru dapat membedakan antara hukuman dan sanksi. Bersikap terlalu keras atau kasar terhadap peserta didik itu tidak baik ya, seperti apa yang saya terapkan selama ini. Tetapi sebaliknya, kita sebagai guru, kita harus mempunyai kontrol sebagai manajer dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh murid kita. Dengan pendekatan positif tersebut, diharapkan harapannya budaya positif akan dapat terwujud di lingkungan kelas dan juga di lingkungan sekolah. Mudah-mudahan kita semua bisa membuat sekolah kita lebih maju lagi ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismida Hayati mengampu pelajaran matematika di kelas 11. Setelah adanya keyakinan kelas di kelas 11, pembelajaran lebih terasa nyaman dan juga lebih kondusif karena adanya keyakinan kelas tersebut. Dan juga ketika ada pelanggaran di kelas 11 terhadap keyakinan kelasnya, saya menyelesaikan dengan cara pendekatan segitiga restitusi, di mana dengan adanya pendekatan segitiga restitusi tersebut, anak lebih merasa nyaman karena pendapatnya didengarkan dan juga dihargai.